Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana al-qail ni'matani mahbun fima katsirun minan nas as-sihat wal farau amma ba'du. Hadirin hadirat, segenap yang hadir dalam kegiatan forum komunitas pecinta Al-Quran. Alhamdulillah siang ini dalam kondisi yang memang musim hujan. Januari hujan sehari-hari, Februari masih hujan juga ternyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam segala urusan kita. Alhamdulillah hari ini kita sebagaimana terjadwal adalah edisi yang kelima dari kegiatan Mudarosah Quran di Manarul Islam, yang mana hari ini jadwal yang wajib adalah juz 11 sampai juz 20. Semoga kegiatan aktivitas selapanan setiap ahad lagi ini akan terus kita jaga, terus kita istiqomahkan. Dan salawat dan salam semoga terlimpahkan Rasulullah SAW, karena bimbingan beliau, risalah yang beliau sampaikan kepada manusia mencerahkan semesta, kemudian menjadikan manusia mereka mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sedikit saja ya, karena suasana pertama hujan sudah mulai turun, yang kedua barangkali ada beberapa yang sudah mulai lapar ya, sehingga perlu saya singkat nih, tidak lama-lama ya, maksimal 10 menit itu ya. Ada hal yang saya sampaikan. Pertama adalah mengenai faedah memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat itu apa? Manfaat itu sesuatu yang bisa menjadikan orang lain itu mendapatkan sesuatu yang terbaik dari kita, itu manfaat. Ada beberapa hal faedah tentang memberikan manfaat kepada manusia. Yang pertama adalah orang yang paling terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Maka Quran dalam sebuah riwayat dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Anfa'uhum artinya di sini menggunakan bentuk anfa'u, bentuk yang paling memberikan manfaat. Itu artinya apa? Artinya adalah manfaat itu juga bermacam-macam, tapi yang paling memberikan manfaat, artinya paling ini paling terasa memberikan kebaikan, kemudian paling sering memberikan kebaikan, paling ikhlas ya, maka mereka lah orang-orang yang terbaik. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk meniatkan ya, bagaimana hidup kita ini kita ya, gunakan untuk memberikan manfaat ya, kepada orang lain. Yang kedua, manfaat. Siapa yang bisa memberikan manfaat, maka dialah yang namanya akan selalu terjaga atau akan menjadi sesuatu yang istiqomah dan langgeng ya. Dalam Quran dikatakan dalam surah Ar-Ra'd, amma zabadu fadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Yang namanya buih, dia cepat atau lambat dia akan hilang ya, dia akan terbang kena angin. Tetapi yang membawa manfaat kepada manusia, dia akan tetap di muka bumi. Ini artinya bahwa segala yang memberikan manfaat itu akan menjadi hal yang akan terjaga. Kemudian yang ketiga, di antara faedah manfaat manusia adalah bagaimana ilmu
yang dia disampaikan dan disebarkan, dia akan menjadi sesuatu yang bernilai manfaat, atau dia akan selalu dikenang dan memiliki pahala jariah. Maka dikatakan ketika anak manusia meninggal dunia, anak Adam meninggal, maka semua amal itu akan hilang. Artinya akan terputus, maksudnya akan terputus kecuali beberapa di antaranya au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Artinya apa? Kebaikan atau ilmu yang telah diajarkan dan kemudian itu menjadi inspirasi dan motivator dan inspirator orang-orang setelah kita, atau seorang yang mengajarkan dan yang diajarkan itu kemudian terus mengembangkan terus, maka akan menjadi perjalanan pahala yang terus menerus sampai ila yaumil qiyamah selama ilmu tersebut terus diamalkan. Demikianlah orang-orang saleh, mereka senantiasa mendapatkan kiriman pahala ilmu mereka, karena ilmu mereka kemudian banyak menjadi inspirasi untuk generasi setelah mereka. Kemudian yang keempat, ada sebuah hadis mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Engkau berusahalah atas sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu. Ini maksudnya gini. Maksudnya adalah selain kita memberi manfaat kepada orang lain, maka yang tak kalah pentingnya adalah kita juga bagaimana dalam diri kita ini kita bisa mengambil manfaat-manfaat yang bisa bermanfaat untuk kita. Dan tentunya orang yang paling bisa memberikan manfaat untuk dirinya, dialah orang yang paling bisa untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka dikatakan dalam sebuah ungkapan, faqidus syai'i la yu'tihi, orang yang tidak punya sesuatu, kehilangan sesuatu, tidak akan bisa memberi. Contohnya seorang yang tidak punya ilmu, bagaimana mungkin dia memberikan ilmu? Seorang yang tidak punya harta, bagaimana mungkin dia memberikan harta? Seorang yang tidak memiliki senyum, bagaimana dia bisa bersedekah dengan senyum? Artinya memberikan sesuatu itu juga harus berangkat dari kita memiliki sesuatu yang berharga itu. Yang terakhir, masih ada waktu 3 menit. Di antara contoh-contoh aktivitas yang bisa membawa kepada kemanfaatan kepada manusia, yang pertama adalah i'dadul jilis salihir rabbani, menyiapkan generasi yang saleh, generasi yang rabbani. Artinya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan generasi yang akan datang, generasi yang lebih saleh. Itu juga bagian dari sebuah peristiwa atau sebuah aktivitas yang bermanfaat. Yang kedua adalah at-tadhamun wa takamul ma'asu'unil ammah, bagaimana saling berintegrasi dan saling ada kepedulian dengan urusan manusia. Artinya apa? Artinya bahwa kita perlu tahu orang-orang di sekitar kita. Maka kalau melihat sejarah, kenapa di zaman awal Islam yang namanya masjid itu ada menaranya. Barangkali memang ada sebagian mengatakan menara itu fungsinya kalau di zaman dulu belum ada toa, orang naik ke atas biar suaranya lebih keras, biar kedengaran di kemana-mana. Nanti yang membawa itu angin ya. Ternyata kalau pernah saya baca, salah satu di antara kenapa ada fungsi menara di situ, ternyata menara itu menjadi bagian bahwa masjid itu harus menjadi, dia bisa melihat sekeliling dari semua yang ada di sekitar masjid. Artinya dia akan mengecek apakah orang-orang yang tinggal di sekitar masjid, nanti kan dilihat ya. Dari bagian yang naik ke atas menara itu lihat, ini kira-kira rumah-rumah di sekitar masjid ini kira-kira asapnya mengepul enggak. Kalau asapnya enggak mengepul, jangan-jangan mereka enggak bisa makan. Karena Rasul mengatakan, demi Allah tidak beriman orang yang semalaman kekenyangan, tetangganya saudaranya kelaparan. Sehingga di situ masjid ada menara yang tinggi itu untuk mengontrol mana di antara mereka yang di sekitar masjid yang mereka tidak bisa makan. Nah, artinya apa? Ini adalah yang kita sebut dengan fungsi kontrol sosial. Kita melihat bagaimana di sekitar kita. Itu di zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang susah juga ya. Zaman sekarang tuh orang nggak mengepul pun bisa makan juga, karena orang bisa pesan sekarang. Kalau dulu ya patokannya ngepul nggak gitu. Tapi ala kulli hal
Tugas yang kedua adalah bagaimana memberikan manfaat kita melihat situasi sekitar kita. Yang ketiga, al-hammasah fi idhari syiar Islam wa indimam fi majalisil Quran tilawatan wa hifdhan wa tadabburan. Yaitu bagaimana kita punya semangat dalam menampakkan syiar Islam dan kita semangat dalam bergabung dengan majelis Quran, baik itu majelis tilawah, menghafal maupun majelis untuk mentadaburi Al-Qur'an Al-Karim. Di mana ada tempat di sana dibahas tentang Al-Qur'an, maka malaikat akan hadir, maka rahmat akan meliputi kita, maka Allah akan menceritakan semua itu di hadapan para malaikat di alam malakut sana. Yang terakhir, yang keempat adalah musahamah fil mujtama' hasabal kafaati wal maharat. Jadi contoh-contoh hal yang memberikan manfaat adalah bagaimana kita semua ini tidak harus atau tidak perlu untuk rendah diri ya. Setiap kita tuh pasti selain punya kekurangan itu punya kelebihan. Oleh karena itu, poin yang keempat contohnya adalah bagaimana kita di masyarakat ini kita memiliki sumbangsih, memiliki peran di masyarakat sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan dia kemampuannya memiliki ilmu, sebarkanlah ilmu, ajarkanlah ilmu. Orang yang punya harta, sebarkanlah, berinfaklah, bersedekahlah. Orang yang punya tenaga yang kuat, gunakan tenaga untuk kebaikan kepentingan Islam. Semua di mana kita berada ya, ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Baik, demikian untuk tausiah edisi yang kelima untuk forum komunitas pecinta Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.